Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fahira Putri. Saya mahasiswa dari Stifam Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat tulang belakang. Pertama, kita akan mengetahui apa itu tulang belakang. Tulang belakang adalah tulang-tulang yang memiliki berbagai ukuran dengan bentuk yang mirip satu sama lain, tersusun membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Tulang-tulang ini saling tersusun satu dengan yang lainnya, membentuk kurva atau lengkungan tertentu, sehingga apabila dilihat dari samping bentuknya menyerupai huruf S. Bentuk tersebut mengoptimalkan kontribusi tekanan-tekanan saat tubuh bergerak dan beristirahat. Tulang belakang menjadi sangat spesial karena tulang ini hanya disusun oleh satu atau dua tulang saja, melainkan tersusun atas 33 tulang yang ditopang oleh ligamen dan otot. Tulang belakang menjadi sangat spesial karena tulang ini tidak hanya disusun oleh satu atau dua tulang saja, melainkan tersusun atas 33 tulang yang ditopang oleh ligamen dan otot. Struktur tulang belakang. Fungsi yang baik tentu tercipta karena struktur yang sempurna. Itulah tulang belakang manusia. Tulang belakang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian anterior dan posterior. Bagian anterior terdiri atas corpus vertebrae atau badan tulang, sedangkan bagian posterior terdiri atas arcus vertebrae. Nah, bagian arcus vertebrae dibentuk oleh dua kaki pediculus dan dua lamina, bagian rata dari lengkungan tulang belakang. Selain itu, tulang belakang didukung oleh penonjolan proceus, yaitu proceus articularis, proceus transversus, dan proceus spinosus. Struktur tulang belakang yang menunjukkan fungsinya. Penonjolan-penonjolan tersebut saling berhubungan di bagian pangkalnya dan membentuk lubang terowongan yang disebut dengan foramen vertebrat. Foramen terhubung antara satu dengan lainnya dan membentuk saluran terowongan panjang sebagai tempat sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Di antara dua tulang belakang yang tersusun dapat ditemui celah yang disebut dengan foramen intervertebralis. Lubang inilah yang dilewati oleh serabut saraf yang keluar dari medula spinalis, sumsum tulang belakang. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tulang belakang terdiri atas 33 tulang yang saling tersusun dengan berbagai ukuran. Tulang-tulang tersebut dibagi menjadi 5 jenis dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada tulang belakang atau cervical, yaitu sebanyak 7 buah. Tulang belakang cervical merupakan tulang belakang yang berada di leher dan sejumlah 7 buah. Secara umum, bagian ini memiliki bentuk tulang yang kecil dengan proceus spinosus, bagian belakang tulang yang seperti sayap yang berukuran pendek, kecuali tulang kedua dan ketujuh. Tulang-tulang tersebut memiliki sebutan khusus seperti C1 dan aksis. C2 diberi nomor yang sesuai dengan urutannya mulai dari C1 sampai C7. C itu sama dengan cervical. 2 itu membuat tubuh lentur dan fleksibel dalam bergerak. Struktur tulang belakang yang tidak beraturan dengan susunan otot, tendon, ligamen, dan sebagainya yang menjadi pendukung untuk membantu tubuh bergerak lebih lentur dan fleksibel seperti membungkuk, meregang, berputar, dan bersandar. Bagian tulang belakang servikal bertanggung jawab untuk membantu pergerakan kepala dan leher karena adanya kombinasi unik kedua tulang pada bagian servikal, yaitu atlas dan sumbu. Yang ketiga itu melindungi saraf. Fungsi tulang belakang yang selanjutnya adalah memberikan perlindungan pada saraf halus dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian yang penting dalam mengendalikan fungsi organ tubuh kita.
Selain itu, bentuk dan posisi tertentu yang dari tulang belakang juga ligamen dapat membentuk jaringan perlindungan yang dapat menjaga sumsum tulang belakang agar tidak terluka. Yang keempat itu ada tulang belakang atau sakral sebanyak 5 buah. Tulang belakang sakral merupakan tulang belakang yang membentuk sakrum dan tidak memiliki celah atau diskus intervertebralis antara yang satu dengan lainnya. Bagian ini terdiri dari 4-5 buah tulang yang setelah usia 26 tahun membentuk segitiga. Sakrum seperti irisan diantaranya tulang pinggul. Kelima tulang tersebut diberi nomor sesuai dengan urutannya, dari S1 sampai S5, S sama dengan sakral. Yang kelima itu ada tulang belakang atau koksigeal, 3-5 buah. Tulang belakang koksigeal merupakan tulang belakang yang terletak di bagian paling bawah tulang belakang atau disebut juga sebagai tulang ekor. Bagian ini terdiri dari 3-5 buah tulang yang saling bergabung dan tanpa celah. Tulang-tulang pada bagian ini diberi sesuai dengan urutannya dari CO1 sampai CO5. CO itu sama dengan koksiget. Tulang belakang secara medis dikenal sebagai kolumna vertebralis. Rangkaian tulang belakang adalah sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut dengan vertebra atau ruas tulang belakang. Di antaranya, setiap 2 ruas tulang belakang terdapat bantalan tulang rawan. Panjang rangkaian tulang belakang ada pada orang dewasa mencapai 57 sampai 67 cm. Seluruhnya terdapat 33 ruas tulang. 24 buah diantaranya adalah tulang terpisah dan 9 ruas sisanya kemudian hari menyatu menjadi sakrum 5 buah dan koksigius 4 buah. Tulang vertebrata merupakan struktur kompleks yang secara garis besar terbagi atas 2 bagian. Bagian anterior tersusun atas korpus vertebrata, diskus intervertebralis sebagai artikulis dan ditopang oleh ligamentum longitudinale anterior dan posterior, sedangkan bagian posterior tersusun atas pedikal lamina canalis vertebralis secara prosedur transversus dan spinosus yang menjadi tempat otot menyokong dan melindung kolumna vertebrae. Bagian posterior vertebrae antara satu dan yang lain dihubungkan dengan sendi apofisial atau faset. Stabilitas vertebrat tergantung pada integritas korpus vertebrata dan diskus intervertebralis serta 2 jenis jaringan penyokong yaitu ligamentum pasif dan otot aktif. Atau vertebrat dikelompokkan dan dinamai sesuai dengan daerah yang ditempatinya, yaitu ada vertebrat cervical. Vertebrat cervical terdiri dari 7 tulang atau ruas tulang leher. Ruas tulang leher adalah yang paling kecil. Ruas tulang leher pada umumnya mempunyai ciri badannya kecil dan bersegi panjang, lebih panjang ke samping daripada ke depan atau ke belakang. Lengkungannya besar. Proseus spinosus atau taju dari duri ujungnya 2 atau brivida. Proses transverses atau taju sayap berlubang-lubang karena banyak foramina untuk lewatnya arteri vertebralis. Itu ada vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis terdiri dari 12 tulang atau nama lainnya ruas tulang punggung lebih besar daripada yang servikal dan di sebelah bawah menjadi lebih besar. Ciri khasnya adalah badannya berbentuk lebar, lonjong dan faset atau lengkungannya kecil di setiap sisi untuk menyambung iga.
Lengkungannya agak kecil, taju duri panjang dan mengarah ke bawah, sedangkan taju sayap yang membantu mendukung iga adalah tebal dan kuat serta memuat faset persendian untuk iga. Yang ketiga itu ada vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis terdiri dari 5 ruas tulang atau nama lainnya adalah ruas tulang pinggang. Luas tulang pinggang adalah yang terbesar, taju durinya lebar dan berbentuk seperti kapak kecil. Taju sayapnya panjang dan langsing. Ruas kelima membentuk sendi dan sakrum pada sendi lumbosakral. Yang keempat itu ada vertebra sacralis. Vertebra sacralis terdiri dari 5 ruas tulang atau nama lainnya adalah tulang kelangkang. Tulang kelangkang terbentuk segitiga dan terletak pada bagian bawah kolumna vertebralis, terjepit di antara kedua tulang innominata. Dasar dari sakrum terletak di atas dan persendian dengan vertebrata lumbalis kelima dan membentuk sendi intervertebral yang khas. Tapi anterior dari basis sakrum berbentuk promontorium sacralis. Canalis sacralis terletak di bawah canalis vertebra. Dinding canalis sacralis berlubang-lubang untuk dilalui sel sakral. Taju duri dapat dilihat pada pandangan posterior dan sakrum. Nah, fungsi dari tulang belakang sama halnya dengan tulang-tulang lainnya. Fungsi tulang belakang juga sangat penting bagi pertumbuhan dan pergerakan tubuh manusia. Adapun beberapa fungsi tulang belakang yang paling utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penopang tubuh. Fungsi tulang belakang yang pertama adalah sebagai penopang tubuh manusia. Bagian servikal bertanggung jawab menopang bagian tengkorak, sedangkan bagian toraks bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh. Bagian lumbar memiliki tugas untuk menopang sebagian besar berat badan dan kemungkinan gerakan lebih fleksibel tapi tidak berputar. Tulang belakang memiliki struktur yang sangat baik untuk menopang tubuh yang membuatnya mampu menyesuaikan bentuk dengan tubuh kita berubah-ubah seperti saat kehamilan atau bertambahnya berat badan. Pada saat membawa beban yang berat, lekungan pada tulang belakang menjadi lebih besar agar tubuh menjadi seimbang dan kuat untuk menopangnya. Kedua, itu membuat tubuh lentur dan fleksibel dalam bergerak. Struktur tulang belakang yang tidak beraturan dengan susunan otot, tendon, ligamen, dan sebagainya yang menjadi pendukung untuk membantu tubuh bergerak lebih lentur dan fleksibel seperti membungkuk, meregang, berputar, dan bersandar. Bagian tulang belakang servikal bertanggung jawab untuk membantu pergerakan kepala dan leher karena adanya kombinasi unik kedua tulang pada bagian servikal yaitu atlas dan sumbu. Yang ketiga itu melindungi saraf. Fungsi tulang belakang yang selanjutnya adalah memberikan perlindungan pada saraf halus dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian yang penting dalam mengendalikan fungsi organ tubuh kita. Selain itu, bentuk dan posisi tertentu yang dari tulang belakang juga ligamen dapat membentuk jaringan perlindungan yang dapat menjaga sumsum tulang belakang agar tidak terluka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spina reflex atau gerak refleks. Refleks adalah suatu respon cepat yang terjadi secara otomatis tanpa disadari. Terdapat dua tipe refleks yaitu refleks sederhana atau refleks dasar yang menyatu tanpa dipelajari seperti menutup mata saat ada benda yang akan mengenai mata. Yang selanjutnya itu ada refleks yang dipelajari atau refleks yang dikoordinasi atau conditioned refleks yang dihasilkan dari berbuat dan belajar. Contohnya seorang atlet bulu tangkis yang dapat dengan cepat menangkis match dari lawan kita dapat
mengerjakannya hal tersebut secara otomatis, tetapi hanya setelah banyak berlatih secara sadar. Rangkaian atau jalur saraf yang terlibat dalam aktivitas refleks disebut dengan lekung refleks, yaitu terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu yang pertama reseptor. Reseptor berfungsi untuk merespon stimulus yang merupakan suatu perubahan fisik atau kimia dalam suatu lingkungan reseptor. Dalam merespon stimulus, reseptor menghasilkan suatu potensial aksi yang akan diteruskan oleh jalur aferen. Yang kedua itu ada neuron sensori atau jalur aferen yang berfungsi melewati impuls dari reseptor menuju pusat pengintegrasian. Refleks-refleks dasar sumsum tulang belakang, sedangkan bagian otak yang lebih tinggi memproses refleks yang dipelajari. Yang ketiga itu ada pusat pengintegrasi, berfungsi memproses semua informasi yang dapat diperoleh dari reseptor tersebut, termasuk semua informasi dari input lain. Pengintegrasi ini impuls bisa dirambatkan atau diubah jalannya. Instruksi dari pusat integrasi diteruskan melalui lintasan eferen. Yang kedua itu adalah neuron sensori atau jalur aferen yang berfungsi melewati impuls dari reseptor menuju pusat pengintegrasian. Refleks-refleks dasar sumsum tulang belakang. Sedangkan bagian otak yang lebih tinggi memproses refleks yang dipelajari. Yang ketiga itu adalah fungsi pengintegrasi, berfungsi memproses semua informasi yang dapat diperoleh dari reseptor tersebut, termasuk semua informasi dari input lain. Kemudian membuat suatu keputusan tentang respon yang sesuai disebut dengan pengintegrasi ini. Impuls bisa dihambat atau dirambatkan atau diubah jalannya. Instruksi dari pusat integrasi diteruskan melalui lintasan eferen. Neuron motor atau jalur eferen yang berfungsi mentransmisi impuls dari pusat pengintegrasi menuju ke efektor. Yang kelima itu ada efektor. Efektor adalah organ tubuh, otot, atau kelenjar yang bertanggung jawab impuls. Jawaban ini disebut dengan refleks. Refleks tidak hanya dihubungkan dengan kontraksi otot kerangka, tetapi juga dengan fungsi tubuh seperti denyut jantung, respirasi, digesti, urinasi, dan defekasi. Refleks yang mengakibat kontraksi otot kerangka dikenal sebagai refleks somatik. Sedangkan refleks yang menyebabkan kontraksi otot polos, jantung, dan sekresi kelenjar disebut dengan refleks visceral atau autonomik. Refleks spinal dasar adalah refleks yang diintegrasi oleh medula spinalis, yaitu semua komponen yang diperlukan untuk menghubungkan masukan aferen ke respon aferen terdapat di dalam medula spinalis. Refleks spinalis merupakan refleks polisinaptik yang melibatkan banyak sinaps. Refleks lucut atau withdrawal dapat digunakan untuk menggambarkan suatu refleks spinal dasar. Refleks ragangan adalah refleks yang paling sederhana karena refleks ini merupakan refleks monosinaptik yang pada lekung refleksnya hanya ada satu sinaps, yaitu antara neuron aferen atau neuron eferen. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme refleks atau refleks regangan adalah refleks yang paling sederhana karena refleks ini termasuk refleks monosinaptik yang pada lekung refleksnya hanya ada satu sinaps, yaitu antara neuron aferen dan neuron eferen. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Dan informasi yang saya berikan ini semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.